3, 2, 1, going live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa yang berbahagia, selamat datang di channel YouTube JAI Kebayoran, channelnya kita semua. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, saya Eki, insya Allah dalam beberapa menit ke depan, kita akan bersama dalam acara talk show yang kali ini bertemakan tentang kegiatan-kegiatan tarbiyat Ramadan di tengah wabah virus corona. Jika sebelumnya kita menyaksikan acara Daras, Kultum, dan talk show yang diisi oleh para mubalikin kita, maka kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan seorang pengurus JAI Kebayoran yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau ini masih muda, kemudian juga merupakan seorang khudam dan sudah berkeluarga tentunya, menjabat sebagai sekretaris taklim dan juga merupakan penanggung jawab kegiatan pramadrasah kegiatan di Kebayoran, serta memiliki hobi yang nyentrik nih, itu beliau seorang pendaki gunung, luar biasa lengkapnya ya. Tidak hanya itu loh, beliau juga sering memiliki ide-ide kreatif, serta pernah berkhidmat di Humanity First Indonesia saat penanggulangan bencana di beberapa wilayah Indonesia, serta di Filipina ketika itu saat badai Typhoon menerjang negara tersebut sekitar tahun 2013-an. Beliau adalah Mas Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam Kang Eki dan pemirsa semuanya. Apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Saya panggil Mas agar lebih akrab aja kita ya. Oke. Bagaimana puasanya hari ini nih? Ya, alhamdulillah. Di awal puasa ini tentunya kita harus tetap semangat. Semuanya harus semangat. Dalam keadaan apapun kita harus tetap semangat. Kuncinya adalah semangat. Masya Allah. Amin, amin. Baiklah pemirsa, sebelum kita mengupas tentang tema kita kali ini, maka ada baiknya Mas Arif sedikit menceritakan atau memberikan gambaran mengenai apa sih itu bidang tarbiyat dan adanya di kepengurusan Jemaat Kebayoran itu terdiri dari sekretaris apa aja sih? Silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih Kang Eki atas waktunya. Pemirsa di rumah, baiklah sedikit akan saya jelaskan. Di dalam kelompok tarbiyat ini, sebenarnya kalau dari sisi posisi tarbiyat itu posisi yang sangat sangat fundamental di tiap cabang, karena menyoroti masalah tarbiyat, akhlak, kemudian juga perilaku para anggota. Nah, di sini PR terberatnya. Mungkin sebelumnya akan saya jelaskan, di dalam kelompok tarbiyat itu ada berbagai macam sekretaris. Mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang pertama sekretaris tarbiyat, kemudian ada sekretaris taklim, selanjutnya sekretaris taklimul Quran, selanjutnya ada sekretaris pembinaan mubayin baru, selanjutnya ada sekretaris Istanata, dan yang terakhir ada juga sekretaris Wakafinau. Dalam pelaksanaannya, program unggulan di bidang tarbiyat diantaranya yaitu pengajian cabang, ada pengajian kelompok, kemudian ada kegiatan pramadrasah, kemudian ada kunjungan-kunjungan ke anggota, kemudian juga ada MKH ya, menghimbau kita kepada anggota untuk menyaksikan khutbah hujur secara live. Kemudian ada pertemuan Wakafinau, ada Listanata, dan tentunya adalah yang paling spesial yaitu ada wisata tarbiyat, yaitu acara santai outing di luar masjid. Mungkin itu secara singkat yang bisa saya sampaikan. Wah, berarti banyak juga ya program serta concernnya ya Mas ya. Dan terkait kondisi saat ini, ya kita coba untuk kait-kaitkan ya dengan luar biasa mewabahnya virus corona dan dibatasinya lingkup interaksi kita. Maka menurut Mas Arif, bagaimana kita harus menyikapi terutama terkait program tarbiyat cabang? Ya, betul sekali Kang Eki. Saat ini memang kita sedang berada atau mengalami kondisi atau masa-masa yang sulit ya, masa-masa yang tidak biasa.
tentu saja sedikit banyaknya pasti mempengaruhi juga kegiatan-kegiatan tarbiyat di cabang, khususnya cabang kita Kebayoran. Misalnya kegiatan-kegiatan rutin yang biasanya atau seharusnya bisa diselenggarakan di masjid, namun saat ini hal tersebut belum bisa dilaksanakan gitu ya. Karena adanya kebijakan-kebijakan yang diinstruksikan ya dari PB maupun juga dari pemerintah yang kita harus melaksanakannya, tidak bisa menyelenggarakan semua kegiatan di lingkungan masjid karena di situ adalah ada pembatasan interaksi antar anggota gitu. Mungkin itu. Berarti sudah sejalan dengan kondisi pemerintah ya. Dan apakah memang surat dari pengurus besar jemaat itu terkait hal ini sudah diimplementasikan di cabang-cabang dan sebenarnya isinya seperti apa sih, Mas? Bisa dijelaskan mungkin sedikit? Iya, baik. Mungkin secara global ya, bisa saya buat kesimpulannya. Isi dari suratnya adalah di dalam surat tersebut pengurus PB JAI tentunya merujuk kepada petunjuk-petunjuk hujur tercinta dan juga ada peraturan pemerintah, kemudian ada juga peraturan gubernur dalam menyikapi pandemik virus corona ini, bahwa selama masa darurat ini diambillah sebuah kebijakan mengenai, misalnya ada dua yang paling ini ya, dua bidang peribadatan dan bidang sosial gitu. Untuk bidang peribadatan misalnya kita dibatasi untuk secara berjamaah untuk melaksanakan sholat diantaranya sholat fardu yang rutin kita laksanakan, kemudian sholat Jumat, bahkan spesial Ramadan ini pun kita untuk sholat taraweh untuk sementara ini tidak bisa dilakukan. Yakni himbauannya akan adalah diselenggarakan di rumahnya masing-masing. Seperti itu, Kang Iki. Memang berat ya, namun demi kemaslahatan dan juga keselamatan bersama, maka hendaknya ini dipatuhi dan diamalkan dengan penuh kesadaran serta kesabaran. Insya Allah pasti ada hikmahnya dari semua kejadian ini. Dan kita harus ambil berkatnya dengan itaat kepada peraturan, baik peraturan pemerintah maupun peraturan yang telah diedarkan oleh pengurus besar. Mungkin itu, Kang Eki. Amin. Nah, berarti sebenarnya ada nggak sih perbedaan kegiatan tarbiyat dalam kondisi seperti saat ini dibandingkan dengan kondisi normal? Seperti itu, Mas. Oh iya. Ya, tentu saja pasti ya. Pasti ketika ditanya perbedaan, ada nggak sih antara kondisi sekarang dengan kondisi yang normal sebelumnya terkait kegiatan tarbiyat? Pasti berbeda jawabannya. Namun demikian, yang perlu kita pegang nih, prinsip utamanya adalah yang perlu kita pahami bersama bahwa di dalam kondisi atau situasi apapun, kegiatan tarbiyat ini tidak boleh berhenti. Saya rasa itu kuncinya. Bahkan itu poinnya ya. Iya, bahkan harus tetap berjalan gitu. Lebih hikmat lagi, lebih maju lagi. Nah, disinilah tantangan bagi para pengurus. Bagaimana agar kegiatan tarbiyat tersebut harus tetap berjalan walaupun dalam kondisi yang di masa-masa sulit seperti ini. Itulah tantangan kita. Nah, menarik nih. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ini adalah merupakan satu tantangan bagi pengurus. Nah, pertanyaannya, bagaimana sekarang dari sisi pengurus mensiasati agar kondisi yang ada ini tidak menyurutkan tarbiyat bagi anggotanya? Coba bisa dijelaskan, Mas? Nah, menarik pertanyaannya ya. Tentunya merujuk kepada kondisi sekarang ini, kita mencoba mengupayakan berbagai cara untuk bagaimana kegiatan tarbiyat ini agar bisa tetap berjalan, khususnya di bulan Ramadan ini ya. Yakni misalnya yang sedang kita lakukan seperti ini, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi internet agar komunikasi dan silaturahmi antar para anggota bisa tetap terjalin. Dan hal itu sudah, alhamdulillah, sudah kita lakukan dan berjalan sampai saat ini. Begitu ya. Dan juga mungkin melalui sebaran-sebaran informasi melalui WA Center Jemaat Kebayoran yang kita tahu rutin dilaksanakan oleh Pak Sekum kita ya.
Itu juga mungkin bisa dikatakan sebagai upaya pendekatan kita dengan anggota ya Mas ya. Ya, betul sekali. Dan alhamdulillah, cabang kita memiliki seorang sekum yang sangat sangat rajin sekali untuk men-share, membagikan segala macam informasi, khusus lagi kegiatan-kegiatan tarbiyat ini. Ya luar biasa, mubarak buat Pak Sekum dan kita semua ya. Seperti itu Kang Egi. Mantap. Setuju, betul. Amin. Nah, sekarang mungkin nggak bisa Mas Arif jelaskan mengenai kegiatan-kegiatan di jemaat kita sendiri yang baik yang sifatnya sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan, Mas? Baik, alhamdulillah kegiatan yang selama ini sedang dan akan terus berlangsung selama Ramadan, insya Allah sebenarnya ada 2 segmen waktu. Yang pertama di pasca subuh, yaitu darah subuh, yang rutin diisi oleh Pak Mubalik wilayah kita, Pak Mubalik Iskandar Gumai, dan juga ada yang namanya program-program yang dilakukan siang hari, yaitu daras zuhur ya, daras zuhur. Ya, alhamdulillah dimulai sejak sebelum puasa justru. Kita sudah launching pada tanggal 15 April, sekitar 9 harian ya dari hari ini ya, sebelum puasa. Kita sudah ada mengadakan acara kajian fikih, kultum, yang akan diisi oleh para mubalik juga. Selain itu kita juga mengadakan kegiatan pramadrasah secara online. Jadi belum lama ini kita mengadakan sebuah kuis terkait juga dengan materi-materi pramadrasah. Alhamdulillah secara antusiasme cukup tinggi pesertanya. Kemudian nanti ada juga yang namanya ujian taklim. Nah, ujian taklim ini menarik nih. Ujian tapi kita konsep atau kita kemas dengan cara-cara kuis, sehingga daya tarik bagi para anggota sangat tinggi. Tentunya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara online. Insya Allah kita cukup pantengin aja deh di channel YouTube GAI Kebayoran, maka kita akan menyaksikannya yang jelas. Di mana ada kemauan, di situ insya Allah pasti ada jalan. Amin. Harapannya seperti itu. Amin. Setuju. Alhamdulillah ya, berarti ternyata walaupun dalam kondisi sulit seperti sekarang, tim Tarbiyat Jemaat Kebayoran ini tetap berupaya melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang meskipun harus via online. Nah, sekarang gini, berarti kegiatan tarbiyat ini tetap bisa kita lakukan dalam kondisi normal, kemudian juga via online juga. Nah, lantas apakah ada suatu kegiatan tarbiyat kebayoran yang dilakukan dalam kemasan misalnya wisata bersama para anggotanya gitu? Ya, sebenarnya belum lama ini pasca fenomenalnya virus pandemi corona ini, kita baru saja mengadakan kemarin ya wisata tarbiyat tanggal 14-15 Maret yang lalu. Nah, alhamdulillah di dalam kepanitiaan itu justru kita isi dengan anak-anak muda gitu ya. Atau istilah kerennya itu anak-anak milenial. Mereka ya kita coba untuk mengatasi masalah-masalah yang sering selama ini digaungkan, yaitu masalah lost generation. Mungkin kita sedikit melangkah lebih maju. Kita akan menyiapkan bukan berbicara hal lost generation, tapi next generation. Insya Allah, mudah-mudahan mohon doanya bisa tergarap anak-anak muda ini ke depannya. Alhamdulillah, amin. Nah, berarti dengan demikian tadi sudah dibahas juga mengenai panitianya, kemudian juga adanya satu kegiatan wisata yang melingkupi juga kegiatan tarbiyat. Nah, lantas seperti apa gambaran mengenai wisata tarbiyat itu sendiri, Mas? Ya, tentu saja dari istilahnya dulu ya, bahasanya. Wisata tarbiyat berarti sisi penekannya berada di wisatanya ya. Artinya ketika kita wisata kan harusnya acaranya lebih santai gitu ya, tidak monoton seperti di dalam masjid. Mungkin sedikit kami ceritakan. Memang kita panitia merancang kolaborasi ya, kegiatan-kegiatan jasmani dan rohani.
Misalnya ada kegiatan jasmani, seperti adanya game cross country, yang kita kemas secara outdoor. Kita buatkan beberapa pos. Nah, tiap pos itu ada berupa games dan quiz. Tapi sedikit kita masukkan juga ada unsur-unsur rohaninya. Tentunya selain sholat berjamaah seperti sholat tahajud, juga kita ada tausiah dari mubalik tercinta kita. Jadi lengkap nih komposisi di dalam kegiatan tarbiyat, ada unsur jasmani dan ada unsur rohaninya. Seperti itu, Kang Eki. Masya Allah. Saya selalu mengucapkan Masya Allah nih, karena luar biasa nih antara tim tarbiyat, kemudian juga badan-badan. Nah, sekarang kita bicara badan-badan nih. Berarti dalam konteks setiap kali kegiatan tarbiyat itu tidak lepas kaitannya atau erat sekali hubungannya antara cabang dengan badan-badan ya Mas ya? Iya, betul sekali. Memang seperti itu kondisinya yang selama ini berjalan ya. Keberadaan badan-badan di dalam sebuah struktur kita sebenarnya sangat membantu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kegiatan taklimul Quran selama bulan Ramadan, itu dari badan-badan pun diserahkan untuk mengadakan semacam reward bagi yang khatam selama bulan puasa khatam Al-Quran. Khususnya juga nih untuk anak-anak atau adik-adik akfal dan nasirat. Itu insya Allah ya, dari cabang siapa yang khatam kita akan berikan reward, kita berikan apresiasi, dan tentunya hal ini akan menjadi motivasi bagi adik-adik di rumah untuk selama bulan puasa ini bisa menghatamkan Al-Quran. Kita doakan bersama biar mereka insya Allah bisa khatam. Amin. Alhamdulillah, mubarak ya Mas ya. Dan berbicara tentang anak-anak kita, ini mungkin Mas bisa sedikit menggambarkan mengenai bagaimana kondisi mereka saat ini dari sisi kita tarbiyatnya. Ya, alhamdulillah. Tentu saja kita tidak bisa bergerak sendiri dalam hal ini pengurus. Tentu saja kontribusi dan juga berkat bimbingan para orang tua, anak-anak Ahmadi tetap aktif di dalam berkegiatan, termasuk saat kita menyerukan untuk tanggapan mereka terkait dengan menyambut Ramadan. Kita minta sebuah video untuk memberikan komentar atau opini sekitar tema Ramadan. Alhamdulillah mereka antusias mengirimkan ke kita untuk di college untuk dikompilasi sehingga bisa dimunculkan untuk semacam publikasi atau ya semacam hal-hal yang menyenangkan lah, hiburan di cabang kita ini di dalam situasi seperti ini. Seperti itu, Kang. Dan itu sudah ada ya Mas ya? Cuplikan mengenai itu sudah ada? Alhamdulillah sudah ada. Sudah kita buat, sudah siap ditayangkan, semua bisa menikmati. Oke, berarti bisa ditayangkan selingan saat ini Mas, bisa? Bisa segera, silakan. Baik pemirsa, kita lihat kondisi saat ini ya, tentang cuplikan video anak-anak memaknai Ramadan. Bulan Ramadan itu indah dan menyenangkan. Bulan Ramadan itu lebih banyak belajar di rumah. Menurut aku, kita tidak boleh minum ataupun makan di siang hari. Kenapa nggak boleh makan? Biar kita bisa merasakan gimana hidup orang miskin yang kelaparan pada siang hari. Bulan Ramadan itu bulan yang menggembirakan. Bulan suci Ramadan itu penuh dengan kesabaran dan melatih kedisiplinan untuk beribadah. Bulan Ramadan itu berarti sebentar lagi Lebaran. Bulan Ramadan itu enggak boleh makan dan minum di siang hari. Bulan Ramadan itu makannya malam-malam. Kalau menurut aku makna bulan Ramadan itu indah dan menyenangkan. Bulan puasa aku ingin rajin sholat.
Bulan Ramadan itu banyak makanan enak. Bulan Ramadan itu bulan suci bagi umat Islam. Di Ramadan itu jangan banyak aktivitas supaya nggak lapar dan haus. Banyakin bobo aja. Ramadan itu bulan yang diruangi. Ramadan itu bulan yang dinantikan. Kalau mau banyak pahala, ini saatnya di bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang banyak pahalanya. Ramadan itu kita buka puasa. Ramadan itu bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, tadi luar biasa cuplikan yang sudah ditayangkan memperlihatkan begitu semangat anak-anak walaupun hanya ya Lucu-lucu beberapa juga ya. orang saja ya. Iya, Lucu-lucu padahal dan itu baru beberapa polos-polos. orang saja, belum banyak tuh ya. Belum banyak. Betul. Nah, sekarang gini, ke depannya nih, apa yang menjadi pesan dan harapan dari Mas Arif dalam menyikapi situasi sekarang? Ya, baik. Tentu saja pesannya yang pertama adalah bahwa kita sebagai Ahmadi sangatlah beruntung memiliki seorang imam dan pimpinan ya, sebagai orang tua rohani kita, yakni Hujur tercinta. Begitu banyak nasihat dan motivasi yang beliau selalu curahkan kepada para anggotanya untuk mengikutinya. Yang terpenting dari pesan beliau adalah kita harus selalu banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Terkhusus lagi di bulan yang baik ini, kita semua harus banyak-banyak berdoa. Dan yang tidak kalah penting adalah secara jasmani pun kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan diri agar selalu sehat. Tentu saja, harapan saya semoga kondisi ini bisa segera berlalu dan pulih seperti sedia kala. Yang terpenting adalah kita semua bisa memetik hikmah dari ujian ini yang kita lalui. Semoga kedepannya kita bisa menjadi manusia-manusia yang baru, yang memberi perubahan-perubahan yang baik dari diri kita. Jarak atau fisik boleh jauh, tapi hati tetap dekat. Mungkin itu, Kang Eki. Betul. Amin, Allahumma amin ya. Nah, sekarang gini Mas Arif, apakah mungkin anggota dapat memberikan saran dan mungkin masukannya terhadap kegiatan-kegiatan terkait Jemaat Kebayoran, dan jika boleh itu seperti apa harus disampaikannya? Ya, tentu saja boleh, sangat boleh sekali ya. Ya, boleh dah. Dengan sangat senang hati kami menerimanya. Silakan saja saran-saran tersebut disampaikan kepada kami melalui WA Center agar semuanya bisa terpusat dan juga bisa terrekap dengan baik. Silakan saja bagi yang mau mengirimkan masukan-masukannya, kemudian juga tanggapan-tanggapannya, apapun seputar kegiatan cabang maupun juga bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fikih ataupun keagamaan lainnya juga silakan. Nanti insya Allah juga di sini Pak Mubalik akan coba membantu menjawabnya. Bebas, silakan bagi yang ingin mengirimkan. Mantap Mas Mubarak ya. Dan nggak terasa ya obrolan kita sebenarnya masih sangat-sangat menarik dan panjang. Kita bisa panjang. Masih seru sebenarnya. Durasi, betul. Maka kita cukupkan sekian dulu ya Mas ya, dan sekali lagi jazakumullah atas segala waktunya dan sharingnya yang luar biasa ini. Seperti itu Mas. Dan baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Arif sebagai Sekretaris Taklim Jemaat Kebayoran yang merupakan bidang tarbiyat, dan semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa dalam kesempatan talk show yang lainnya. Amin Allahumma amin, dan jazakumullah khairal jaza. Sekali lagi jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.